umurnya baru 25. 25 baru Udah mau. menikah? Belum, Udah menikah? Hmm? belum, belum. Belum? Ya, Hmm. Terus gimana jadi mau ceritakannya sekarang silakan. pengen sembuh gitu dari ingin caranya gimana gitu ngelupain hal yang seharusnya tidak di apa Apa gimana gimana? Santai 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 santai. Tenang tenang. pengen Gimana Lan? hilang gitu dari sebuah Hmm. Terus perkumpulan-perkumpulan setan gitu ya, terutama judi online. hmm. Ingin lepas. Apa-apa doang yang pernah lo lakukan? Kehilangan kepercayaan, Terus aset, sudah banyak enggak yang maksud sudah gue kehilangan pertanyaannya begini gara-gara Lan. judi. Apa? Maksud saya pertanyaannya begini. Apa-apa doang yang yang Lan pernah lakukan untuk bisa berhenti judul ini? Boleh diulang nggak? Soalnya jaringannya. Lan sudah berusaha seperti gimana doang Lan untuk bisa berhenti dari judul ini? Jujur aja ya, ah, Hmm. bingung. Jangan bingung ceritain santai ke udah gratis di dia mah ngobrol. Gratis. Temayan, tenang ya tenang tenang. Tarik napas lah, ngerokok tuh. Ente Minum cai hangat lah. terus kayak rasaan ngarokok kayak gitu. Minum cai hangat. Minum malam itu. Minum dulu kalau enggak. Lan mengenal judi itu dari tahun kapan? Kenal judi tahun 2018 waktu Zaman-zaman PKPK nih atau ya mah. iya Sampai terakhir main 2025 kalau nggak salah. 2025 bulan Desember Lan orang Bogor tanggal bukan Lan. Iya, tanggal berapa? Tanggal bu berapa? April kalau nggak salah, April April. pas ulang tahun. Terus bermain terakhir kapan? Pas iya itu tanggal 11 April pas ulang tahun berhenti. 11 April. Terus sekarang gimana? Masih bermain kah? Ya enggak sih, cuma nutupin nutupin kali lubang, nutupin kali lubang. Nutupin gali lubang untuk bayar-bayar hutang-hutang gitu kan Iya, permasalahannya. iya, iya. Dan usaha nggak sekarang? Sekarang kerjanya jadi kurir, Kuliah apa? kurir JNT. Oke, oke. Punya hutang berapa kalau boleh tahu? Kita matematika nih, hitung-hitungan nih sama si Cina nih. Biasa kan si Cina Punya mah hitung-hitungannya seget nih. Punya hutang berapa? pas dulu mah Cina Rungkat. Cina pas rungkat. Sekarang punya hutang berapa Lan? Sekarang aja punya hutang berapa? sekarang sisanya tinggal 8 9 8 juta. juta. Tinggal 9 juta Diper, lagi diperorangkan atau di online dipinjol kah? di perorangan. Perorangan. Pakai Iya, bunga nggak? pakai bunga. Kalau yang kedua orang sih ini pinjamnya Kedua orang pakai bunga nggak? pakai Sudah berapa kali Lan masuk bayar, bayar bunganya doang? Berapa bunganya? bunganya yang 5 juta, yang 5.510.000 satu bulan. 10% berarti kan. Iya, Oke, terus?
Satu lagi 3 juta. Yang 3 juta mah itu nyicil, yang 2 juta jadi 2.400.000, yang 1,5 juta lagi jadi 1.800.000. Kecicilin nggak? Yang Kalau itu dulu berapa dua. bulan? Sebentar ya, Sep ya. Sep, bentar Sep. Bentar Sep. Terus udah gitu Lan? Mah Halo Lan. iya, Hmm. Yang saya dua. Jadi kan punya utang ke 3 orang nih ceritanya. iya, iya, Betul kedua nggak? orang, kedua orang. Tapi beda Kedua jangka, beda waktu, beda beda hari pinjamnya waktunya. gitu. Beda hari Hmm. pinjamnya. Sekarang pinjam Oh, 2 terus? juta, besoknya pinjam 1,5 juta gitu. Jadi bunganya jadi double. Jadi sekarang punya utang berapa? Totalnya 9 juta lagi. Totalnya 9 juta lagi. Hmm. Sok dirinciin makanya satu-satu. Yang satu berapa? Bunganya berapa? Yang satu 5 juta, jadi satu bulannya 510.000. Oke, terus? Yang satu lagi 2 juta, jadi 2.400.000. Cicilannya berapa? Kita bicara cicilan aja ini mah. Cicilannya yang 2 juta nih jadi 400 sebulan. Kebayar dong mestinya dari hasil gaji. Iya kebayar. Cuman nggak ridho bayarnya nggak ikhlas. Cuman saya bingung. Bingungnya? Bingungnya kenapa? Bingungnya, bingungnya bisa ketutup satu orang gitu. Penghasilan Hmm? sebulan itu yang 5 juta. Terus? Terus? Tapi bingung buat nanti buat modalnya sehari-harinya gitu. Harus pinjem lagi gitu. Gaji Dari berapa sehari? Maaf PBB semuanya saya turun dulu mau lanjut kerja dulu. Oke siap, break. Sorry ya belum sempat ngobrol ya. Karena kan biar satu-satu biar enak soalnya. Ntar kepotong-potong kita nggak enak. Maaf sekali. Nanti boleh mampir-mampir lagi kalau ada waktu. Makasih. Terus udah gitu gimana, Lan? Sok ceritain. gaji kan 5.500.000 nyampe tuh. Bisa nutupin satu orang. Tapi Hmm? di sisi lain saya nggak punya modal lagi gitu buat hari-harinya gitu. Jadinya Emang gaji tiap berapa per bulan? 5.500.000 Nggak gaji per bulan berapa? per bulan. Hmm? Per bulannya 5.500.000. Kadang 7 Gaji. juta, kadang 8. Gede dong, Lan. Iya, gak nentu gajinya, tergantung kita semangat ya lebih gede gajinya gitu. Oke, terus? Ya gak tahu dari gaji itu gak bisa nutupin sama sekali. Kok nggak bisa sih gimana hitung-hitungannya, Lan? Gaji 8 juta nggak bisa nutupin. Iya, Asal liur sih, Lan, saya Lan. iya saya juga gak tahu gitu. Coba king kumaking hitung-hitungan king. Bisa saya Gimana, ganti gimana, king. gimana ini? Utang kamu berapa sekarang? 9 juta, 9 juta itu terbagi berapa menjadi berapa orang? 2 orang, 3 orang? 2 orang, 2 orang, oke. Satu bulannya itu berapa kamu harus bayar ke mereka? 510 sama 800.000. 800 sama 510 berarti 1.350.000. Iya, Itu bunganya kan? iya Atau bunganya. angsuran? Bunganya, Bunganya itu per bulan tuh. iya, Oke. Penghasilan kamu berapa satu bulan? kadang Kumaha 5 kumaha sabar juta, king. kadang Sok. 5.500.000 kadang. 1.350.000 bunganya dari 9 juta. Iya, 1350. Hmm. Hmm? Berapa penghasilan kamu per bulan berapa? 5.500.000. Lima juta Kadang lima 6 ratus. ribu, kadang Kamu 7. bisa nggak itu saving di 4 juta buat pengalokasian pembayaran hutang? Bukan hanya bunga tapi angsurannya pokoknya juga. Iya, 4 juta. 4 juta. Jadi ada sekitar 1 juta untuk kamu bisa bertahan hidup tuh.
Enggak, King, maksudnya ini kan pinjamnya 5 juta ya, nggak bisa dicicil. Dia mintanya langsung sekalian gitu. Jadi Pinjam uang berapa? uang yang 5 juta. ya ke 5 juta. Oke. Itu kan dua orang. Yang satu berapa juta? Satu 5 juta. Yang satu 5 juta. Satu lagi? 1,5 juta tambah 2 juta. Oke. Di bulan pertama kamu selesaikan dulu yang 1,5 juta sama 2 juta. Iya, Udah itu aja. Di bulan kedua kamu selesaikan semuanya itu, yang 5 juta. 5 juta. Kamu Waalaikumsalam, waalaikumsalam. biarpun kamu membawa uang 500.000 untuk bertahan hidup, itu biar Tuhan yang menyelesaikan. Yang penting kamu mempunyai etikat atau kemauan untuk bisa menyelesaikan hutang piutang itu. Iya, Paham? paham, King. Kamu lebih baik tidak pegang uang daripada kamu pegang uang untuk bertahan hidup, tapi hutang kamu terabaikan, bunga terus berjalan setiap bulannya. Paham? Paham. Bisa kamu lakukan itu? Bisa, King. Tapi dulu sempat berpikir gitu, tapi kepake lagi gitu. Pakai buat apa? Ya di sisi lain kan saya udah ada niat buat nikah, Pakai apa? buat acara nikah saya. Tapi Buat acara nikah berarti ada dong sekarang. ada, tapi saya udah ngejanjiin sama cewek itu Janjiin apa? mau serahan gitu. Sedangkan di sisi lain saya punya ini masih belum ketutup. Berarti selama ini kamu memberikan ke cewek kamu itu uang untuk seserahan gitu. Kamu saving di cewek kamu gitu. Iya gitu. Berarti itu yang yang itu yang membuat kamu itu terabaikan gitu bayar hutang piutang sampai saat ini kamu hanya bisa membayar beban apa namanya beban tainya gitu kan. Iya, Sekarang gini brother, ini adalah keputusan kamu ketika kamu mau berumah tangga dengan dia dan kamu mempunyai etikat baik untuk mengumpulkan uang-uang yang memang harus dipersiapkan untuk sebelum pernikahan nanti, itu konyol. Karena apa? Karena ketika kamu mau berumah tangga, beban hutang piutang itu harus clear dulu. Kamu ceritakan kepada pasanganmu, saat ini saya mempunyai niat untuk menikahi kamu. Saat ini memang saya sedang mengumpulkan proses untuk pengumpulan duit, biar kita bisa melangsungkan pernikahan. Tapi di satu sisi saya juga punya beban hutang yang harus saya bayar. Dan saya minta waktu kepada kamu 2-3 bulan yang akan datang, itu saya tidak akan bisa saving dulu. Saya akan alokasikan daripada salary saya untuk bisa menutupi hutang piutang saya. Bisa kamu lakukan seperti itu? bisa King, bisa King. Stop dulu. Pemberian kamu atau saving kamu untuk rencana pernikahan kamu itu stop dulu. Yang saat ini, yang terpenting di dalam hidupmu itu, sebelum kamu menikah harus clear semuanya hutang piutang kamu. Jangan sampai ini menjadi beban masalah, beban kehancuran di dalam kehidupan kamu saat kamu baru memulai hubungan rumah tangga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah King. Makasih ya King. Ada yang mau ditanyakan, Lan? Masih banyak sih King. Ayo sok sok santaikan Lan. Halo? Santaiin aja Lan. Sampein Lan. Halo. Lan. King suara Iya, saya King, aman King. aman aman Kak. Izin keluar siap Aman, Nendi. suara Lan itu yang nggak aman. Gimana, Lan? Gini Nggak mau King, nunggu saya Nendi. Bisa kamu lakukan itu? bisa melakukan, bisa. Tapi saya Gimana?
Kenapa lagi, Tapi Lan? saya belum Lepasin lagi. bisa ngehilangin rasa bodoh itu. Oke. Jadi poin King, poinnya Silan ini masih berharap ingin mengembalikan kekalahan yang sudah Berharap apa? berharap kemenangan kan. Betulan? Siapa Betul. tahu barangkali dengan deposit sekali lagi bisa mengembalikan kekalahan. Lan, beheung aing taruhana si datang ke Pelabuhan Ratu amun sia bisa menangkan di pertandingan eta. Hampura we, lain nantang. Ya. Si datang ke Pelabuhan Ratu ku aing dilamot liang Taisya amun sia bisa. Moal bisa lan. Karena kunaon aing pernah nyobaan berulang kali nalan. Terserah lan. Aing kita peduli kayak kehidupan sia. Tapi setidaknya sia bisa berhenti ke indung sia. Nggak Nah, bisa makanya lan, itu nggak bisa lan, siapa tahu barang kali nggak bisa, si King malah kabur tuh. Nggak bisa lan, terus terang mau nggak bisa. Gimana kok? Ya dia masih saya berharap ingin ada kemenangan, siapa tahu barangkali dengan Oke, deposit kembali bisa mengembalikan kekalahan. Mau nggak bisa, beung aing taruhana. saya jelaskan. Boleh silakan King. Kalau kamu Aki aing berharap King kemenangan di dalam permainan itu, ketika kamu berharap kemenangan di dalam permainan itu dan harapan kamu itu menggeserkan harapan-harapan yang memang kamu persembahkan dan kau hadirkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, satu, kamu coba. Kalau kamu betul-betul yakin, betul-betul percaya itu bisa mengembalikan kekalahan, silahkan coba. Tapi jangan salahkan saya ketika hidup kamu semakin hancur. Oke, kita katakan maaf kamu King. bisa. King, Oke, King maaf kita King. katakan kamu bisa, brother. Kalaupun misalkan kamu bisa mendapatkan itu kembali, buat apa uangnya? Buat mahar mas kawin gitu? Mana? Gimana, brother? Gini, saya minta solusinya gitu. Bagaimana bisa menghindar dari suatu itu. Gini, ketika kita Sedangkan mau memberikan sebuah tapi solusi, kamu tahu dulu ini konsekuensi dari apa yang kamu lakukan itu akan mendapatkan atau mengakibatkan hutang, tumpukan beban yang itu tidak kunjung pernah bisa berhenti secara cepat. Kamu punya hutang 9 juta dari dua orang tadi yang kamu katakan bunganya saja sudah mencapai 1.350.000. Itu udah menjadi sebuah cambukan untuk kamu. Berpikir secara rasional, berpikir secara realistis. Jadi itu yang harus kamu tekankan. Takutan ketika kamu terjatuh kembali ke lubang itu, kamu akan mendapatkan resiko seperti ini. Dan ini masih enteng. Bagaimana ketika kamu terjerumus lagi terus kekalahan kamu 2 atau 3 kali lipat daripada kekalahan sebelumnya? Hilangkan pikiran, geser pikirannya. Paradigmamu itu harus diriset. Jangan pernah kamu berharap dikembalikan kekalahan itu. Kamu harus tahu dulu unsur permainan ini seperti apa, ritme permainan itu bagaimana. Ini bukan permainan yang kamu permainkan, tapi kamu diberikan kesempatan untuk menyaksikan di tontonan permainan itu. Kamu bukan sedang mempermainkan, tapi kamu sedang dipermainkan oleh mereka itu secara psikologi. Kamu dihancurkan secara mental kamu. Kau direnggut, terisolasi untuk urusan moralitas kamu, brother. Jadi ya kalau kamu King, masih menggeluti dan kamu masih percaya bahwasanya itu kemenangan hadir, kekalahan itu akan kembali. Omong kosong. Kamu tahu nggak host yang di atasmu ini? Cina.
Bayangkan Cina, bagaimana hitung-hitungannya kalau Cina? Rungkat juga, brother. Iya. Cina yang diusir dari keluarganya karena sudah ditolong, ingkar lagi, berjanji, diingkari lagi, sampai diusir oleh kedua orang tuanya atau oleh orang tuanya itu, sampai ke Jakarta, dia itu jadi driver Bluebird. Cina, brother, coba tekankan Cina, bukan Sunda, Cina hitung-hitungannya yang kuat. Secara hitungan duit itu paling kuat kalau Cina, brother. 100 rupiah pun dipertanyakan kemana arahnya, di mana 100 rupiah itu. Ini adalah sebuah renungan buat kamu. Orang-orang seperti kita itu 1000 biarin, 100.000 biarin. Cina aja yang 100 rupiah dipertanyakan aja rungkat kok. Perhitungannya yang matang saja rungkat kok. Apalagi kamu. Apalagi kamu gitu. Anak kemarin sore yang ingin mengembalikan kekalahan dan berharap kekalahan itu akan kembali dari jenis permainan itu. Ini adalah ruang introspeksi, brother. Ini adalah ruang inspirasi buat kamu supaya kamu itu tidak ke-trigger, supaya kamu itu tidak mempunyai alasan, tidak mempunyai dalih untuk menuju ke permainan itu dan berharap kemenangan atau mengembalikan kekalahan. Kalau kamu terus-terusan bermain di permainan ini, hancur hidupmu, brother. Tidak akan Yakin pernah benar. mungkin kamu bisa tenang, tidak akan pernah mungkin kedamaian, ketentraman, kebahagiaan itu ada dan hadir di dalam kehidupan kamu. Apalagi kamu mempunyai rencana untuk menikah, hancur semuanya. Sakinah mawadah warohmah itu hanyalah sebuah tulisan saja. Tidak ada katanya, tidak ada sepertinya, tidak ada misalkannya, tidak ada seumpamanya, tidak ada, brother. Kamu harus putuskan saat ini sebelum kamu menikah dan menuju ke dalam pernikahan, kamu harus menentukan sikap. Apakah iya kamu akan rela istrimu kau kasih makan uang dari sumber penghasilan yang tidak jelas? Apakah iya kamu ridho sebagai seorang ayah nantinya ketika kamu memberikan sesuatu penghasilan dari sumber yang tidak jelas? Karena ini akan menjadikan beban di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Sebelum kamu mencapai atau mempunyai rencana untuk menikah, selesaikan dulu dirimu. Sembuhkan dulu penyakitmu. Hilangkan dulu permainanmu. Supaya kamu bisa menjadi pribadi yang siap untuk menyongsong masa depan. Untuk bisa mengarungi bahtera rumah tangga dengan pasanganmu. Dengan bahasa sakinah, dengan kata warohmah itu tadi. Yakin. Karena rumah tangga itu adalah kegiatan di mana kehidupan awal kamu baru dimulai, brother. Kamu tidak akan pernah bisa kehidupan rumah tangga kamu itu senang di awal. Tidak. Kenapa? Saya ngalamin. 1 tahun sampai 3 tahun itu pasti. Pertengkaran, cekcok itu pasti ada. Kenapa? Karena kita adaptasi. Adaptasi apa? Adaptasi dengan kedua manusia yang berbeda sifat, watak, dan karakter. Seolah kita itu harus mempersatukan tapi tidak bisa disatukan, mendominasi tapi tidak lebih bisa mendominasi, pada akhirnya kita setarakan dan kita normalisasikan kata maaf itu harus ada. Bagaimana untuk mempertahankan rumah tangga yang baik itu dan bagaimana dan seperti apa, berapa banyak kata maaf itu tersampaikan kepada pasangan kita yang mungkin dia lemah secara sifatnya. Mungkin dia lebih mendominasi secara karakternya. Ini adalah awal kehidupan kamu, brother. Nanti ketika kamu menikah, ini itu hanyalah sebuah permainan ya. Ketika Apa saat ini, kamu belum menikah, apa ini suatu ujian buat saya gitu, buat lebih baik buat kedepannya. Tuhan itu memberikan segala sesuatu permasalahan atau problematik di dalam kehidupan manusia itu bukan semata-mata dan itu tidak ada hikmahnya. Semuanya itu pasti ada hikmahnya, ada esensinya, ada poinnya yang harus kamu ambil dalam bersikap dan menentukan arah tujuan kehidupan kamu seperti apa.
Ketika Tuhan memberikan gambaran clue seperti ini di dalam kehidupanmu, sehingga kamu diberikan kesempatan untuk bisa bermain dan berkenalan dengan namanya judul, kamu akan tahu, oh inilah luka yang dihasilkan, luka yang diciptakan oleh diri saya sendiri atas apa yang saya putuskan untuk bermain di dalam permainan itu. Sungguh ini luar biasa sekali. Sehingga saya memutuskan untuk saat ini, supaya saya tidak ke-trigger lagi untuk di depannya, agar saya bisa berhenti untuk menuju kesembuhan saat ini, Amin. bukan Ya besok Allah. dan bukan nanti. Amin. Kalau kamu ini tidak merasa diri kamu sedang dipola oleh Tuhan, tidak merasa diri kamu sedang diberikan sebuah didikan oleh Tuhan, kamu akan tersesatkan oleh pemahaman pembenaran di dalam dirimu. Ya udahlah, ini mah sudah memang garis takdir saya, gimana lagi, cacing-cacing, naga-naga, biarin aja hidup saya mah seperti ini aja, nggak apa-apa. Nah, ketika kamu sudah ada bahasa seperti itu, pada dasarnya kamu sudah tersesatkan dari rasa kesombonganmu sendiri, brother. Berarti salah ya, Hanya ada. King. Gimana? Berarti salah ya, King, kalau punya pemikiran ke situ. Salah dong. Kenapa kita harus mempunyai pemikiran seperti itu? Pola semesta itu lebih baik, brother, daripada pola gacor yang diberikan oleh para admin. Kamu percaya kan ketika admin kakak ini manual 50 kali misalkan. Baik sekian. Tapi pola semesta tidak kau hiraukan. Pola semesta itu yang akan bisa membimbing dan membentuk kamu agar kamu itu bisa menjadi pribadi yang lebih oke. Memang namanya pola itu, polesan itu yang dihadirkan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupanmu itu penuh dengan rasa sakit, brother. Supaya kamu tahu dulu dari rasa sakit itu akan timbul sebuah harapan-harapan yang akan bisa membuat diri kita lebih baik daripada versi yang sebelumnya, menjadikan diri kita lebih kuat dan tangguh menjadi versi yang lebih baik. Yang sudah biarkanlah berlalu. Kau tutup lubang itu, kau polis land wilayah itu, sekarang kau melangkah ke sesuatu yang lebih baik. Dari ruang gelap, kau melangkah ke ruang yang lebih terang. Dari ruang terang itu kau bisa melihat dengan kedua mata kamu kemana arah tujuan langkah kaki kamu. Kau tujukan kemana itu free will, itu keputusan, itu keinginan kamu, dan itu adalah sebuah rencana kamu. Bagaimana kamu bisa menentukan arah? Bagaimana kamu bisa melihat di saat itu kamu berada di dalam ruang yang gelap? Saat ini kamu di dalam ruang yang gelap, brother. Bagaimana caranya kamu itu ke ruang yang terang dulu, baru kamu membicarakan set plan yang ke depannya itu seperti apa. Kamu tidak bisa membicarakan set plan atau perencanaan tata kehidupan di masa depan kamu ketika saat ini kamu masih terkurung atau terisolasi di dalam ruang gelap itu sendiri. Oke? Oke, King. Makasih, King. Bukan kesimpulannya seperti apa? Masih belum iya juga naking. Masih kena mumet juga na budakna. Lan, kalau ada waktu libur, ulin lah ke pelabuhan atuh, ngobrol langsung jeung saya Lan. Pelabuhannya sebelah mana, A? Teangan we koko bebe pelabuhan Ratu lena ngomong sombong ngarapalin lah Cina Cina bodoh kok ini mah. Dekat Masjid Agung, dekat Masjid Agung. Oke. Aman ya, Lan ya? Aman, King. Makasih, King. Ya, renungkan atas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada poin-poin yang bisa kamu serap dan kamu implementasikan. Karena sesungguhnya setiap amalan apapun itu atau saran dari siapapun itu tidak akan lebih bermakna, tidak akan lebih hebat ketika kamu tidak menentukan sikap dan kamu mengimplementasikan atau mempraktekannya. Lebih baik satu saran daripada 10 saran yang kau simpan. Satu saran kau implementasikan, satu saran kau
lakukan itu lebih baik daripada 10 saran kau simpan di dalam pikiranmu, brother. Thank you ya. Asik. Oke, makasih, King. Oke. Ko Hendrik ada yang mau ditanyakan? Silakan Ko Hendrik. Ko Hendrik, silakan Ko Hendrik. Siang. Siap. Eh,